door ya. Bukan open the door juga kali. Open the gate. Lebih lebar. Halo semuanya. Welcome to the Forensics Podcast. Sebelumnya perkenalkan, aku host kalian, namanya Rian. Aku Raisa. Aku Kayla. Dan guest star kita pada hari ini adalah Jeng 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 jeng. Wait a minute. Who are you? Jeng 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 jeng. Apa ya? Kenal nggak sih kalian? Ada yang kenal nggak? Kalian kenal nggak? Kayaknya belum ada yang kenal deh, harus kenalan dulu. Aduh sedih gak kak? Nggak sih ya. Kenalan kenalan. Kenalan dong. Siapa? Ya, apa kenalin? Saya Naufal ya. Pak panggil aja Naufal atau panggil Dugong juga boleh. Dugong. 2-3 ikan duyung. Rupanya dugong. Jadi harus mikir-mikir dulu ya. Lupa namanya. Aduh. Kebiasaan dipanggil dugong terbang. Iya, dugong terbang dipanggilnya kadang-kadang ya. Ini kan kita akhirnya ya mulai juga episode 2 setelah episode 1 yang udah berapa lama yang lalu ya, akhirnya kita bisa menjalankannya lagi. Dan di sini kita ada muka-muka baru ya. Mungkin gimana sih perasaan kalian nih yang baru nih? Gimana Ray? Udah pasti seneng banget, excited, Iya. cuma ada sedikit gugup. Iya sih. Seneng banget bisa diajak. Oh my god. Kita debut. Pertama kali. Debut ya, Kita debut. debut. Iya. Debut cara nyebutnya. Cara nyebutinnya debut. Tahu. Kalau kata anak K-popers sih gitu. Debut. Debut. Kita debut. Nice. Ya. Pada guest star kita gimana nih? Feelingnya nih pada saat ini? Wah ya, benar-benar excited banget. Excited ya. Oh Sangat my God. excited. Apalagi saya di sini sebagai guest star. Guest star. Iya. Keren banget sih. Ya kalau dari aku sendiri kayak rasanya ya udah terbiasa ya, tapi pasti ada rasa tegangnya dikit gitu lah. Iya. Itu kayaknya sesuatu rasa yang nggak bisa Iya, dihilangin ya. betul banget, betul. Pasti meskipun dikit pasti ada rasa kecilnya gitu. Bawa slow ya, bawa slow. Iya, amat. Terus gimana kan itu udah lama banget tuh yang kemarin. Terus sekarang mulai lagi masih ada kayak lupa gak sih? Iya sebenarnya sih kayak untuk episode pertama kan aku ada tuh udah debut dari episode pertama ya kan. Debut. Jadi aku udah kayak berpengalaman, udah tahu sebenarnya Forensics Podcast kayak gimana sih berjalannya. Jadi ya santai lah. Chill aja. Chill, iya betul. Kalau kata anak Jaksel gitu ya. Iya, chill. Digabung dengan bahasa Inggris ya. Oke. Iya, kalian ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apaan sih hari? Apa sih? Apa tuh? Kok aku nggak tahu ya? Mas apa ya? Bahasa apa sih? Guest starnya kita mungkin tahu apa ya Iya. apa. Apalagi host kita. Bener banget sih. Iya, Kalau host gak tahu gimana kita? iya ya. Aku nggak tahu. Yaudah. Gimana dong? Yaudah tutup aja. Oke, yaudah deh. Dadah. Oke, ayo lanjut ya. Oke, ini kita kan mayoritas dari kita adalah dari kelas 11 ya. Betul. Jadi apalagi guest starnya kita kebetulan kelas 12 yang Iya sudah nih. mempunyai pengalaman PKL. Nah, itulah yang menjadi bahan topik kita pada hari ini. Nah mungkin kan karena kita dari kelas 10, kelas 11 belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan kita tentang PKL itu masih minim banget ya. Dan kakak ini sebagai profesional PKL ya yang udah mempunyai PKL. Iya, nggak gitu. Iya, mungkin bisa bercerita lah pengalaman kakak PKL gimana tuh. Jadi tuh awalnya saya PKL sebenarnya dapat itu apa nanti kamu PKL di sini nih bisa nih, mau nggak kamu gitu kan. Terus sama kalau mau
nentuin kelompoknya siapa aja. Berarti jatuhnya kayak dikasih gitulah sama kaprok, sama kaprok jurusan, sama guru kaprok jurusan. Tapi kalau gitu PKL itu bukan individu ya, berarti Iya, bertim. iya harusnya sih bertim biar optimal. Tapi ada yang individu juga. Oh, Atau kalau gimana? kalau itu saya kurang tahu, tapi kayaknya sih nggak ada deh kelompok semua. Pasti kelompok Iya, ya. kelompok lah. Lebih seru juga kan kalau misalnya kerjanya sama temen-temen berkelompok gitu. Betul. Tapi kalau dari kayak teman kakak ada nggak sih yang kayak PKL-nya sendiri gitu? Kalau kelas saya nggak ada. Iya, kelompok semua itu. Oh, pada ada Iya, tim ya? Ada timnya. Itu kan kakak tadi bilang kalau kakak disuruh kayak, ini PKL-nya di sini, itu sama siapa tuh? Sama kepala program, sama guru jurusan lah istilahnya. Jadi itu udah direkomendasiin tempat? Iya, udah direkomendasiin sama guru. Jadi nggak Nggak nyari-nyari gitu ya? Pilih sendiri gitu. Sebenarnya sih ada opsi untuk milih sendiri, ya barangkali gitu udah punya kenalan gitu kan mau PKL di mana. Tapi kalau untuk kasus saya sama kelompok saya ya itu direkomendasiin gitu, dari guru. Tapi kalau kayak udah direkomendasiin itu ada kayak persyaratannya lagi nggak sih untuk kayak bisa masuk ke tempat PKL-nya? Kalau persyaratan khusus sih nggak ada, asalkan kita setuju dan mau aja gitu PKL di situ mah. Jadi nggak terbatas dengan kemampuan kita ataupun dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau mau boleh gitu. Iya boleh. Kalau melenceng dari jurusan tuh bisa nggak sih kak? Sebenarnya sih yang namanya PKL itu kan harusnya sih sejalan sama jurusan kita gitu loh. Tapi ya ada beberapa kasus yang dia tuh kayak salah jurusan. Melenceng ya? Iya, agak melenceng lah. Nah, sebenarnya sih ya bisa-bisa aja gitu loh. Ya tapi dijadikan itu sebagai opsi yang paling terakhir lah kalau misalkan udah mepet banget nih, udah nggak ada tempat PKL lagi yang bisa nampung gitu. Jadinya ya udah nggak Ya udah, apa-apa. yang ada aja Iya, gitu. iya, Yang penting iya. PKL. Iya. Ya tapi lebih afdol ya itu Sesuai jurusan. Jurusan, iya. Tapi kalau PKL itu wajib nggak sih? Atau sunnah gitu? Atau gimana itu? Kalau dulu saya ya wajib PKL. Soalnya kan biar dapat sertifikat PKL itu butuh buat persyaratan LSP nanti. Ujian LSP nanti butuh itu sertifikat sebagai tanda kalau kamu tuh pernah pernah PKL lah gitu istilahnya. Terus kak, kalau misalnya di hari pertama nih, itu tuh biasanya langsung kerja dikasih tugas atau diajarin dulu sih kak? Hari pertama masuk tuh ya udah pengenalan lingkungan kayak waktu MPLS pertama masuk sekolah dulu tuh. Jadi kayak pengenalan suasana baru. Iya, cuma bedanya ini di lingkungan kerja. Iya. Iya. Nah, terus setelah itu ya sebelum dikasih project kita pasti dikasih tahu dulu, di training dulu lah istilahnya, diajarin dulu gimana cara bikin sama nyelesain. Kalau terus juga kalau misalnya ada masalah di project ini gimana cara ngatasinnya gitu, pasti dikasih tahu dulu itu. Jadi kayak ada coachnya gitu dulu. Iya, benar. Jadi kayak ada waktu untuk latihan dulu sebelum Iya. bisa diberikan proyeknya langsung. Betul banget. Ya kali baru masuk itu langsung disuruh Dikasih tugas gitu kan. dikasih tugas. Waduh, gimana ini? Iya kan, ini kan fungsinya kita nanya-nanya kan supaya kita semua bisa tahu kan. Betul. Aku nggak tahu tadinya seperti itu. Iya betul. Kakak aus gak sih? Sebenarnya sih aus. Soalnya aku aus. Soalnya aku aus. Iya. Kebetulan depan kita ada botol. Oh iya. Boleh diminum gak sih? Apa ya? Ini kayak Minum aja dulu. Ini kayaknya jadi sponsorin deh. Bercanda. Mau makan gak? Saya sih gak lapar. Cuman kalau kamu mau lah, ya udah. Ambil aja. Kayaknya aku yang lapar ya, bukan kakaknya. Tapi kan kakak kan sebagai guest star hari ini, ya. Kan kita harus kayak sajikan, menjamu dengan baik. Iya. Coba tuh mau disuapin Rian? Tuh, mukanya langsung kayak Wah, 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야.
kan saya sebagai host harus mempunyai special service ya. Ada guest star. Biar puas. Iya, betul bang. Ini lagi podcast sampai di hotel. Tiba-tiba belok dikit ya. Gak apa-apa lah. Kan kita chill aja. Iya, chill aja bener. Biar jadi anak Jaksel. Enggak sih, jangan. Iya. Kita Tapi gak apa-apa, Jaksel abis. Itu dari SMK 46 by the way. Kita belum memperkenalkan bener. diri kayaknya. Tapi kan di yang pertama udah. Udah, episode pertama udah. Jadi kalian harus nonton episode pertama dulu sih. Kami dari SMK 46 Jakarta. Iya, telat. Oh iya udah telat ya. Oke, ya udah deh. Mungkin bisa lanjut ya dengan pembahasan. Oh iya, tadi nyampe mana ya? Waduh. Pertanyaan baru apa ya? Nah, iya di PKL kakak tuh pernah dapatnya tuh dapat relasi nggak sih kak? Bagus. Relasinya banyak itu. Kalau dapat relasi ya pasti tentu banyak sih dapat relasi waktu masih PKL gitu. Itu sampai sekarang masih komunikasi gitu gak sih kak? Masih kontek-kontekan gitu? Masih dong, masih. Masih. Berarti panjang ya? Iya, Masa relasinya. Terus juga kebetulan pembimbing PKL saya di sono tuh kayak chill aja gitu orangnya jadinya. Chill aja. Chill aja. Berarti dia bisa masuk circle kita. Bisa. Kok kayak gitu sih mukanya? Kan kita kan orangnya terbuka ya. Jadi siapapun yang mau join Welcome, sebagai ya. guest star mungkin di Iya, episode betul. berikutnya Bisa kita hubungi terbuka. Rian. Saya di sini bisa sebagai contact person kalian juga. Treat me like what don't get me dirty. Jadi kalau ada yang tertarik dengan Forensics Podcast silahkan gitu. Kita mah open ya kan. Berarti open the door ya? Bukan open the door juga kali. Open the gate. Lebih lebar. Lebih gede. Open the gates! Pokoknya open, terbuka kita ya kan. Terus kak, kan kayak kelas 11 tuh ada itu kan namanya Kelas kelas industri. industri. Kakak tahu gak sih? Enggak, apa tuh? Kelas industri. Kayaknya itu kelas industri dari Baru kita ya? Iya, kurikulum Merdeka ya. Oh, iya bisa jadi. Kalau kakak kurikulumnya apa namanya? Belum Merdeka. Sebelum merdeka. Masih penjajahan. Apa? Kurikulum saya dulu namanya kurikulum 3 kesepil di situ. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Kurtilas. Oh, Kurtilas ya. Iya. Singkatannya. Kayaknya kalau kelas industri itu baru diperkenalkan kepada kurikulumnya kita. Iya, merdeka. Udah selesai penjajahan. Oh iya. Dikasih tahu. Kelas industri kayak gimana sih kalau boleh tahu? Oke, kelas industri itu tuh kalau yang sesuai dijelasin sama kaprok aku, dia itu sama aja kayak pra PKL, kayak latihan PKL kan jatuhnya. Iya. Jadi biar pas PKL tuh kita nggak kaget. Jadi kayak udah tahu nih kita harus apa aja pas PKL. Jadi ada yang namanya pra PKL, latihan PKL lah gitu istilahnya. Jadi sebelum kita PKL udah dilatih duluan ya kan? Tuh biar nggak lupa, nggak kaget. Iya, jadi udah ada kayak pengalamannya nih kalau kira-kira kalau PKL bakal kayak gimana sih gitu. Jadi biar kalau masuk nggak, waduh nih gimana nih prosedurnya gitu kan pasti ada aja tuh. Kalau dari kakak gimana tuh kayak pas pertama kali masuk ke tempat PKL ada nggak sih kayak rasa Culture shock. takut? Iya culture shock gitu. Kalau rasa takut ya pasti ada ya, apalagi kayak takut dimarahin gitu, takut ditegur itu kan kayak ada salah gitu, aduh nanti gue kalau salah gimana ya, bisa di ini nih gue di DO nih, waduh kagak bisa PKL lagi nih gue ya kan ya, rasa takut gitu pasti ada. Cuman banyakan happy-nya aja sih. Enjoy ya. Iya, enjoy. Chill aja. Tapi pernah nggak sih kak diomelin karena buat kesalahan di situ? Oh pernah, kalau itu pernah pasti. Kenapa tuh?
Spill. Jadi tuh ini sih berkaitan sama itu ya, paling adab sama etika aja sih. Jadi waktu itu saya sama kelompok saya disuruh ngantar barang gitu kan ke suatu ruangan gitu. Nah di dalam ruangan itu tuh kayak ada istilahnya apa ya, namanya tuh kayak petinggi dari PKL, tempat PKL-nya itulah. Nah jadi saat kita masuk ini, kita tuh kayak main nyelonong aja gitu loh, main langsung taruh barang, padahal ada orang di situ. Nah ditegur deh tuh sama beliau gitu kan, kamu tuh kalau masuk ruangan tuh ya jangan kayak gitu, harus begini gitu lah, istilahnya harus sopan gitu. Oh ya udah maaf gitu. Jadinya ya udah paling gitu aja sih. Ya, jadi bisa dijadiin pembelajaran juga ya. Iya. Jadi gitu guys, ada yang namanya etika buat datang ke ruangan orang, gitu kan Kak. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan itu kan salah satu fungsi kita mempunyai PKL kan, supaya nanti kan pas udah kerja yang beneran nih, kita nggak melakukan kayak Iya, gitu. jadi nggak usah ada pecat-pecatan. Iya. Nggak ada. Tahu kayak gitu. Nice. Tapi kalau dari kakak sendiri, kayak menurut kakak kayak benefitnya kita mengikuti PKL itu apa sih, kayak fungsinya gitulah? Kalau PKL itu kan singkatan dari praktik kerja lingkungan ya. Wah, salah ya? Sebetulnya gambar lingkungan. Oh iya, gambar ini. Bukan salah Kak Noval, salah lukisannya. Emang aku salah apa ya kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Salah lukisannya. Apa PKL? PKL kan itu kan singkatannya dari praktik kerja lapangan ya. Jadi PKL itu praktik kerja lapangan, dan dari namanya aja tuh kita kayak udah tahu loh, fungsi dari PKL ini tuh ya untuk memperkenalkan kita gitu dengan lingkungan pekerjaan. Biar nanti kita tahu ya kondisi di pas kita lagi kerja tuh kayak gimana setelah lulus sekolah. Bener banget sih. Terus kalau aku sendiri nih Kak, kan bulan depan udah mulai kelas industri. ya. Ini kan juga gak sih? Iya, aku juga. Berarti bareng ya? Iya, kita kan kelas 11. Iya. Nah itu tuh aku tuh masih ada yang rasa takut besok pas kelas industri tuh kayak ada senioritas lah atau apalah, itu gimana sih Kak cara ngatasinnya biar gue kayak gitu? Ya paling sih ya hal-hal pertama yang dilakukan ya berdoa aja biar Ingat Tuhan ya, ingat Tuhan. Iya biar nanti tuh dapat tempat PKL yang enak, yang nyaman gitu. Dan kalau misalkan kalaupun ada hal-hal yang ngebuat kalian kayak cemas gitu sebelum PKL tuh nanti kayak di gimana gitu. Ya mungkin kalian bisa konsultasi aja ke guru BK atau ke kepala program lah istilahnya. Biar apa konsultasi aja kayak misal Bu saya takut begini gitu kan. Nah siapa tahu dengan kalian berkomunikasi gitu dengan guru bisa dikasih solusi dari apa yang kalian tanyakan gitu. Paling itu sih. Tapi emangnya kalau dari BK itu mereka bisa kayak beraksi secara langsung kepada perusahaan PKL-nya? Kalau misalnya ada seperti masalah kayak gitu. Harusnya sih bisa ya, atau paling tergantung guru BK-nya sih. Misalnya kan saya bukan Guru BK ya. Tapi langganan masuk BK gak? Hah? Ayolah. Aduh, kan siapa tahu mau itu kan ikut seminar atau Iya. kan nggak harus bermasalah kan? Saya juga Benar. suka curhat-curhat sama guru Iya, BK. benar. Terus gimana? Ada lagi gak nih? Mungkin dari kakak kayak ada pesan-pesan, mungkin kayak bisa memberikan penonton kita motivasi untuk nanti betul. pada suatu saat kita kan harus PKL nih yang mengikuti SMK ya kan, Iya. pada yang SMK gitu. Betul. Ada nggak sih kayak motivasi? Pasti ada lah. Kalau kesan itu ya hal yang paling berkesan waktu PKL tuh apalagi sih kalau bukan Apa tuh? Apaan lagi ya? Cuan. ya, hal yang paling berkesan tuh sama PKL tuh ya pasti kalau misalkan orang berpikiran kerja kan pasti dapat gaji nih kali ini gue nih ya. Dan itu tuh juga lumayan lah buat
anak sepantaran kita gitu dapat dia kan dapat gaji juga, terus dapat pengalaman juga kan, enjoy gitu. Terus juga orang sono tuh pasti pembimbing PKL kita tuh kayak gimana, kayak suruh-suruan aja gitu loh. Ada anak PKL nih di sini gitu, kadang-kadang suka makan-makan juga gitu sama orang pembimbing PKL-nya. Makanya Seru ya. mantap sih kesannya. Seru banget ya berarti ya. Jadi pengen PKL lagi. Waduh. Gantiin kita mau gak? Iya, boleh kok. Kita kan satu jurusan, mungkin bisa switch kali. Waduh. Kaprok RPL, tolong. Waduh. Kalau ada bermasalah nih. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Gue yang untung. Nanti masuk BK. Aduh. Jadi DO. Waduh, itu serem banget sih. Aduh jangan deh. Jangan sampai Bahaya. gitu. Terus kalau pesan-pesannya ada gak nih Kak buat yang kelas 11 atau kelas 10 nih nantinya? Nanti bakal ikut PKL nih. Ya kesannya tadi udah. Iya, sekarang pesan-pesannya. Sekarang pesannya nih. Nah, paling pesan dari saya sih untuk adik-adik yang nanti mau PKL, ya paling yang pertama dan utama sih ya itu aja, jaga-jaga diri aja di tempat PKL. Soalnya kan kita nggak bisa meramal masa depan ini kan. Nah, nanti kita di tempat PKL kayak gimana ya, berdoa, banyakin doa aja tuh sama istilahnya kayak jaga diri gitulah di tempat PKL. Terus juga kalau PKL gitu ya bawa senang aja, soalnya kan kita nyari pengalaman juga kan ya. Yang utama ya itu nyari pengalaman sama Iya, betul. Jangan sampai lupa cuannya. Iya. Tapi yang diutamain dulu apa? pengalaman dong. Iya, siapa tahu kan. Siapa tahu? Kan ada orang yang kayak gitu. Iya kan, ada yang duit doang dia. kok jadi gibah? Enggak jadi. Oke, ayo lanjut. Enggak bahaya tah? Kan kita kayaknya udah melewati Dia puncak. udah aus, udah lapar. Iya, ini kayaknya belum ada yang minum Iya, deh. minum dulu boleh gak sih? Minum dulu. lah. Ada. Udah, Aduh, minum deh. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat tempat PKL yang Amin. Kirain mau malah kasum tuh. Buka ya. Bismikal. Ini udah lumayan capek juga ya, dan ini kita udah sampai ke akhir acara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sebelum penutupan, tau kayaknya ada pantun ya yang mau aku sampaikan kepada kalian. Wih. Apa tuh? Jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Pasti. Cakep. Belum. Oh, maaf. Tuh, tapi sebelum aku melakukan itu, kita harus berterima kasih dulu dong kepada Iya betul. gestarnya kita Yang udah. paling keren ini. Iya, udah paling keren Yang bisa terbang. Iya, emang bisa terbang. Bisa. Oh. Coba gombalin. Bahaya tah? Bahaya. Ayo. Oke, terima kasih banyak Kak Nova. Ya, sama-sama. Makasih udah datang sini. Makasih juga udah ngundang saya jadi quest. Terima kasih atas ilmu-ilmunya nih buat Iya, kita, betul. buat penonton juga. Sangat bermanfaat. Oke. Ada burung di atas dahan. Cakep. Burungnya ada di pohon beringin. Izinkan saya memberikan salam penutupan kepada para hadirin Adu Typo Dike. Sampai jumpa semuanya.